Bismillah bi walikni warwil kudus al-illahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah zaman yang canggih ini dengan media yang begitu banyak menyuguhkan cara untuk belajar, maka di dalam beragama pun demikian. Tetapi kalau ada orang akhirnya tidak mengerti apa-apa dan tidak mau cross check atau melihat secara detail tentang keyakinannya dengan literatur yang bertanggung jawab, nampaknya sungguh sangat disayangkan. Bahkan apabila ada orang yang tidak mau belajar gitu ya, lebih mengandalkan emosionalnya ketika dipertanyakan, ketika ditunjukkan sebuah bukti tentang keyakinan tersebut. Nah, kali ini teman-teman, kita akan mendengarkan bagaimana dua kitab suci itu dibongkar oleh habis-habisan. Dan tidak perlu baper ya, tidak perlu, karena kita mesti belajar. Kalau para ustadz dan mualaf lebih doyan membahas tentang Alkitab, maka izinkan juga kami sebagai orang Kristen memiliki ruang untuk mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Anda tanpa baper dan kepanasan. Mari kita dengar teman-teman. Jangan skip supaya informasinya lengkap. Ini dia videonya. Ya. Wah, boleh sedikit. Oh iya, silakan Pak Daman dulu. Pak Jainul sedang mencari data, Pak. Silakan. Oh iya, saya juga Muslim, sama mungkin dengan Pak Jainal. Bolehkah komentar sedikit ini Muslim? Iya, komentar. Kan begini Pak, di dalam Al-Quran itu disebut anak-anak Harun. Anak-anak Harun artinya keturunan Harun Pak, ke bawah. Ada orang sucinya namanya Imran. Itulah yang menurun sampai ke Maryam. Oh. Iya. Anak Pak yang disebut anak Harun, surah berapa, ayat berapa? Sebentar dulu. Ibunya Maryam itu saudaranya, istrinya Ibu Sakaria, Nabi Sakaria. Nah, bahasa Nabi Sakaria itu bukan anak Yahya. Tadi Bapak menyebutkan anak Harun, anak-anaknya Harun. Quran surah berapa, ayat berapa? Saya mau nanya, kenapa Isa disebut anak-anak Daud? Jangan nanya, orang saya lagi nanya kok Bapak nanya. Kenapa Ya, Quran dengan sebentar. Quran dengan jelas menyebutkan Maryam saudara perempuan Harun, nama bapaknya Imran. Apa salahnya kalau keturunannya itu apa? Muhammad juga disebut anak salah, keturunan Pak. Ismail. Keturunan Yang Ismail. salah adalah Muhammad salah sejarah. Ya, Maryam itu. Tahu Al-Quran itu mempersingkat ceritanya. Mempersingkat dari Hongkong. Kamu yang salah. Saya jelaskan ya Pak. Maryam saudara perempuan Harun. Ya, sebentar, sabar. Bapak atau saya yang ngomong nih, jangan kayak cewek Anda. Saya dulu. Coba baca Yohanes 1:45. Itu siapa? Siapa Yesus itu? Ya? Yesus bin Yusuf siapa? Sekarang saya minta Bapak tadi mengatakan itu anak-anak Harun. Sekarang saya mau tanya. Keturunan dari Musa Bapak, langsung. Enggak. Keturunan dari Musa langsung. Enggak. Saya Harun tanya Quran surah berapa, ayat berapa yang menyebutkan anak-anak Harun. Silakan kita buka. Ini, sebentar. Coba, apa Pak kita ini mau semua anak-anak Adam? Pak Darman. Anak Ibnu. Pula ini dia menyamakan anak Harun dengan anak Adam. Pak Darman. Itu dicari dia tuh, kandang kita. Saya baru ketemu kamu, Bu. Sekarang saya tanya Siapa itu yang bawa persoalan? Saya tanya. Quran surah berapa, ayat berapa, tolong dibukakan yang disebut dengan anak-anak Harun yang bernama Maryam. Saya tidak hafal semua surah apa, Bu. Saya ini sekolah di madrasah. Tahu saya itu cerita-cerita Nabi dari Nabi Adam. Nggak usah, saya nggak pengen tahu cerita Nabi yang 124.000 itu. Saya tanya, tadi Bapak menyebutkan anak-anak Harun yaitu Maryam. Quran surah berapa, ayat berapa? Silakan sebutkan. Saya tidak bisa buka Al-Quran, Bu. Saya tidak hafal apa. Kok nggak bisa buka Al-Quran? Anda sebutin aja, kita bukain.
Gini Pak Kan Darman nggak ya. bisa Pak, nggak ada ayat itu Pak. Jangan ngarang Pak, Anda. begini dulu Pak. Anda udah Kenapa murtad disebut Anda ngarang-ngarang. Sebentar. Sebentar dengar dulu saya. Sebentar. Gini Pak Iya. Darman. Gini Pak Darman. Kalau kita diskusi, ketika ketika kalimat Bapak itu sudah kita dengar, tapi kita minta data Bapak, sebaiknya Bapak cari data dulu dari Bapak, daripada Bapak bicara tapi nggak ada data Pak. Saya sudah dapat hadis tadi riwayat Al-Quran itu Muslim lengkap. 3982. Coba tolong dilihat. Oke. Hadis riwayat Muslim Anak 3982. Harun. Pak, Artinya Pak apa Justin bedanya bisa. Yesus anak-anak Daud? Muhammad itu adalah bukan itu Bro Darman. Bro Darman gini. Biasakan diskusi itu tujuannya adalah buka data. langsung. Dengar dulu aku. Aduh. Gini. Pak Darman. Kira benih Pak Darman. Pak Nah, Darman. langsung bahwa langsung Nabi Muhammad itu langsung Pak keturunan Darmanku Ibrahim, sayang. banyak prosesnya. Boleh aku bicara? Sebentar Bu Sophia, sebentar. Ya boleh, kamu kalau banyak ngomong. Gini Pak Aku Darman. bicara ya. Ketika Yesus disebut anak Daud, ketika Yesus disebut anak Daud, Yesus adalah keturunan Daud, ya dari suku Yehuda. Ketika kamu menyebut Bagaimana bisa Yesus keturunan Daud? Bagaimana bisa Yesus keturunan? Oke, dicariin GT tuh, Tolong gambar banget GT. orang. Sebentar. Aku ngomong ya. Ketika disebut Yesus Dari anak Daud, keturunan Daud dari siapa? Keturunan Daud Sebentar. dari siapa? ini kok mulutnya kayak Farjaha ya? Tolong di-mute dulu bang. Coba baca Oke, kamu. oke. Yohanes 1 ayat 45. Si Darman ini tolong di-mute dulu dong. Aku mau ngomong. Yesus itu anak Yusuf. Tolong di-mute dulu. Ini siapa sih kok nggak bisa nge-mute ya? Tolong Bisa. di Sotewu. Apa itu? Tolong Sofiatul dicari di Sotewu tuh janda. Tolong Ya, keluarkan bisa. ritme ini. Ini nggak sopan mulutnya ini ritme ini, tolong dibuang. Manusia Punya biadab nih sejarah orang. lain lagi di Al-Quran itu hanya tradisi. Saya habisi kalian ya. Saya habisi kalian malam ini ya. Ya, kalian berani menghina kekristenan, berani menghina saya habisi kalian. Ya. Ketika Yesus disebut anak Daud, dia adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Silsilahnya bisa kita track, bisa kita telusuri. Ketika Maryam disebut anak Harun, Maryam ibu Yesus, yang kalian sebut Maryam ibunya Isa, itu bukanlah keturunan daripada Harun. Tidak ada hubungan, beda suku. Harun adalah suku Lewi, Maryam itu adalah suku Yehuda. Ya, jadi jelas ini Quran merupakan kesalahan sejarah terbesar. Ini kesalahan sejarah terbesar nih dalam Quran. Ya, yang menyatakan bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun binti Imron atau anak Imron. Kesalahan sejarah anakronismenya masih banyak lagi, tapi ini adalah salah satunya. Ya, jadi kalian nggak bisa lari teman-teman, kan nggak bisa lari. Ya, ini blunder kesalahan sejarah terbesar. Bahkan di dalam tafsir dikatakan istri daripada Imron adalah Hana. Halo. Ya, Halo. itu keliru. Ya, istri daripada Imron tidak pernah Hana, Al-Quran tapi itu namanya tidak Yokebed. terperinci bahwa Harun anaknya ini langsung ke pokoknya aja. Harun itu melahirkan anak-anak ini sampai Imran lahir lagi kena anak-anak sampai Habis Maryam. kamu malam ini. Itu Segera begitu murtad. Al-Quran. Kamu yang Bukan habis. mensejarah Habis saja malam ini. di Al-Quran itu bukan. Itu banyak Habis penafsiran kalian aja malam ini. dicocokkan dengan ceritamu. Tak Bapak, sama. lalu Bapak kalau dulu jangan bangga Pak. Imron itu bapaknya Harun, bukan Imron itu keturunan Harun. Oke ya, jadi saya pikir sudah clear. Keturunan tidak ada mengatakan begitu. Itu anak-anak Harun. Jadi gini Inilah ya. sebabnya karena Muslim itu tidak tahu sejarah, mereka kehilangan kitab Taurat Musa. Ya, jadi begini nih, permanen oonnya. Sekarang saya mau tanya nih sama Bapak nih yang ahli nih ya. Zakaria menurut Muhammad itu pekerjaannya apa Pak? Halo, kenapa Ya. saya nggak bisa masuk? Nah, Halo? sekarang kan Bapak kan sok ngerti nih, sok ngerti ya. Benar nggak Pak? Halo, Halo. Ya, Ya, dia- halo. Nabi Zakaria itu kan seorang nabi, sudah tua, bininya belum punya anak, dia minta masuk. Menurut Sampai- Muhammad pekerjaan Saja. Zakaria itu apa? Menurut Zakaria. Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Menurut Muhammad Zakaria. pekerjaan Zakaria itu apa? Nah, Nabi Zakaria itu dibunuh semua dengan bapaknya itu. Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Yang kau katakan itu bahwa dia yang membaptis Yesus itu, Yahya itu.
Anaknya menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Muhammad, menurut ya, Nabi Bapak. Cuma mengatakan nabi. Nabi Zakaria itu nabi, pekerjaannya mendakwa agama. Ya. Tahu? Menurut Muhammad, menurut Nabi Islam, Zakaria itu pekerjaannya tukang kayu, Pak. Kenapa? Ya, kalau orang dulu kan di samping tukang kayu, gembala, apa salahnya pekerjaannya? Nah, memang nelayan. Memang ada lautan di tempatnya Zakaria. Sekarang Zakaria bukan di pinggir laut. Kalau di pinggir laut jadi nelayan. Dengerin dulu ya. Zakaria yang di Alkitab itu pekerjaannya imam, Pak, sebagai imam, bukan sebagai tukang kayu. Dan imam besar dari suku Lewi itu bukanlah seorang nabi. Nabi itu beda. Bukan dari suku Lewi. Suku Lewi sudah bukan nabi. Untuk keturunan siapa? Jadi sudah jelas ya, kalian Muslim selama tidak menerima kitab Tanakh, kitab Musa, kitab para nabi dan Mazmur, kalian berada dalam kebohongan yang benar abadi. dengan cara bertuhannya benar juga. Nggak ada manusia Tuhan. Memangnya Tuhanmu benar? Mohon maaf, Memangnya Tuhanmu benar? untuk keturunan siapa? Itu ada samanya. Jangan melebar. Saya tanya, bisa dia. Emangnya Tuhanmu tuh benar dari mana? Coba aku tanya, dari mana Tuhanmu? Kau tuh bisa mengatakan Tuhanmu benar? Nggak benar itu loh. Contohnya itu Satewu loh. Yang nggak benar itu umat Muslim yang katanya puasa, tapi di mulutnya keluar makanan babi seperti kalian. Melihatnya. Kamu Tunjukin sama saya, tunjukin Zakaria, tunjukin sama saya satu aja kebenaran di dalam Jadi Quran. bedakan firman dengan berfirman dengan yang difirmankan. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran di dalam Quranmu. Buti, kamu berkata-kata sama saya atau enggak? Itu firmanmu. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran dari Quranmu. Apakah kata-katamu kamu? Yang kamu katakan itulah ciptaanmu. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran dari Quranmu. Al-Quran bahwa canda akan ketemu. Oke, supaya gini. Ya, jadi Supaya itu semuanya dulu, Bang. Hai, kuciptakan kau Yesus. Kalau kamu tidak bisa berdialog dan kamu selalu kalah debat dengan saya, ya, kita remove aja itu. Oke, sekarang gini ya. Kita remove aja. Tuhan bukan Tuhan. Roh bukan Tuhan. Ciptaan. Ada yang ngomong kasar. Sebentar. Teman-teman, tolong. Memang tidak pernah bisa menerima kesalahan dalam berdebat argumen ya. Sebentar ya. Tolong dulu. Sebentar dulu Pak Darman. Aduh. Kau kesusahan. Darman. Ada rasa, ada rahasia. Dengar dulu kawan. Ini ya. Supaya diskusinya produktif. Kalau Pak Darman mau ngomong, tunjukkan datanya dari mana ya. Itu. Kita cari malam ini Buti. Siapa benar Tuhan? Yang kelihatannya. Aku heran ya. Kita yang bahas Maryam dengan Harun itu dulu. Jangan kau lari kemana-mana. Ya, jangan dulu lari topik. Biasakan. Fokus pada satu masalah dulu kita selesaikan. Suara punya. Dengar dulu, mengerti nggak kau? Aku udah bilang sama kau, selesaikan dulu satu topik ini, kecuali kalau kamu udah bilang ya sudah selesai. Baru kita buka topik baru. Kau bebas bertanya di sini. Saya nggak jadi blog, mana saya dengar ini nggak ada ini masuk. Berarti kau nggak dengar dari tadi apa ya juga kau? Aduh. Saya dengar tadi besar suaranya, kenapa sekarang mengecil? Siapa suaranya mengecil? Udah. Bro Duran, lanjutkan dulu, tuntaskan Bro Duran sama Ibu Sophie. Tapi jangan ngerocos satu-satu. Nanti Bro Duran akan tunjukkan data. Ayo, kita bahas firman Buti. Ya Tuhan, ini orang ini otak kau di mana sih? Aduh, itu. Herman, udah aku bilang selesaikan dulu Maryam binti Harun atau siapa itu. Itu dulu kita tuntaskan. Betul enggak? Itu. Kok kamu di sini gini? Kamu dikasih kebebasan berbicara asalkan ada data. Tapi kalau kamu hanya ngoceh di sini, maaf saja, nggak bisa. Kecil. Siapa kecil? Suara saya kecil, yang lain jelas kok. Kau gimana sih? Habis ini saya mau bicara tentang itu ya, incest di dalam Islam ya. Karena tadi kan ada yang bawa-bawa, itu kurang ajar.
bahas-bahas masalah janda. Oke, Darman, silakan. Muslim itu sudah jelas ya. Mereka tuh kalah debat. Udah jelas kebuka Iya. semua kok kitabnya, buku puisi Umayyah bin Abi Salt. Bisa surat firmanmu. Apakah firmanmu dalam surat kata-kata Darman. Ada 14 surah di dalam Qur'anmu yang merupakan puisi, kumpulan puisi Umayyah bin Abi Salt, itu bisa masuk jadi ayat dalam Qur'anmu. sejarah itu pokok-pokoknya aja di Al-Quran. Oke, saya pikir gini ya, Bro Duran sama Ibu Sofi mungkin apa gini daripada kita saya paham kalau Al-Quran itu. Oke, daripada kita Aku share screen ya. Ya silakan Bu, silakan, lebih bagus sampaikan data aja biar mereka nanti jawab. Silakan Bu, silakan. Kita tanggapi pun beliau, kita tanya data nggak ada juga datang-datang, ya udahlah itu. Ini bisa lihat screen aku nggak? Udah ketok. Nah, itu kan Maryam, ya kan, di surat At-Tahrim 12 dikatakan Maryam itu binti Imron. Ya, Maryam ini cuma satu, nggak ada dua Maryam. Kalian mau jawab dalam pertanyaan Quran kamu. itu. Sebentar, aku belum selesai. Maryam binti Imron. Ya, di At-Tahrim 12. Ini jelas yang dimaksud oleh Muhammad adalah Maryam ibunya Isa. Ya. Kemudian dikatakan lagi Maryam saudara perempuan Harun. Ini Quran surah 19 ayat 28. Ya, kemudian siapa sih Harun? Itu di Al-Imran 33 sudah jelas, keluarga Imron. Ya. Siapa itu dari keluarga Imron yang anaknya 3? Ya, ada Harun, ada Musa, ada Miriam di situ. Kemudian di Al-Araf 142 dikatakan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun. Ya, saudara satu ibu. Ya. Jadi ini jelas bahwa di sini tidak ada dua Harun. Kalian mengatakan ada dua Harun dan sebagainya, itu kan karena kebingungan kalian, ya. Kemudian nih Al-Qasas 33, 34, ya, Musa berkata lagi dan saudaraku Harun. Jadi yang dimaksud di sini Harun adalah Harun saudara Musa, ya. Nah, jadi ini kalian bisa lihat nggak ini? Silsilah Musa bin Harun. Isa dan Yesus ini kalian bisa lihat ya. Isa ini kalau menurut Muhammad, ya, Isa ini ibunya bernama Miriam. Miriam ini anaknya Imron. Ini kalian bisa lihat nih sini Imron. Ya, di dalam tafsir Imron ini bisa nikahnya sama siapa coba? Kalian tahu? Imron ini nikahnya sama Hana. Nggak usah tanya dulu, aku jelasin dulu. Penakut. Penakut dasmu. Ya, justru kalianlah Muslim yang takut sama saya ya. Kalau kalian tidak takut sama saya, kalian tidak mungkin memfitnah saya. Pak Jainal sama Pak Darman, dengar dulu. Catat bila penting. Nanti setelah ini kalian bawa data untuk membantah datanya Ibu Sofi. Jangan hanya menyatakan Ibu Sofi salah. Aku pun bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau kalian kamu yang justru takut sama saya kok. Iya, lanjut Bu Sofi, lanjut. Ngapain kamu memfitnah saya? Lanjutlah Bu Sofi, lanjut. Ya, nggak penting banget ya. Di dalam tafsir kamu tau nggak, Amran yang di dalam Quran ini disebut Imron, itu kawinnya sama siapa nggak? Istrinya namanya Hana. Kamu baca seluruh tafsir. Padahal Hana ini adalah ibu Maryam, ibunya Yesus. Ini salah sejarah ya. Amran atau Imron di dalam Quran ini kawinnya sama Yokebed. Jadi Isa ini adalah keponakan Musa dan Harun. Makanya di dalam Quranmu dikatakan kepada Musa diberikan kitab Taurat dan Injil kepada si Isa. Itu bersamaan. Allahmu mengatakan Injil itu ada pada zaman Musa. Ya. Nah, sedangkan di dalam silsilah yang sebenarnya atau Injil yang asli, ya ini yang palsunya nih, yang KW. Yang aslinya Maryam itu ibunya Yesus. Itu bukanlah keturunan Lewi, bukanlah anaknya Imron. Dia keturunan Yehuda. Ya, keturunan suku Yehuda. Nenek moyangnya bukanlah Imron. Ya, kemudian Zakaria, Nabi Zakaria yang tadi dikatakan seorang nabi, dia bukanlah nabi, ya, dia adalah seorang imam besar. Ya, kemudian kita lihat lagi nih. Sekalipun hidup ini nggak kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Ketok. Ya, Miriam dan Maryam itu berbeda sekitar 1400 tahun. Jadi memang ada benang merah yang menghubungkan indikasi kesalahan dalam Al-Quran. Pertama, kemiripan nama Miriam dengan Maryam. Ya, kalau di dalam bahasa Arabnya sama-sama Miriam.
Kemudian kesamaan nama sang ayah, yaitu Amran dan Imran. Kemudian penyebutan ya Ukhta Harun, saudara perempuan Harun bagi Miriam. Ini ternyata memang benar Harun dan Musa punya kakak perempuan. Namanya Nabiah Miriam. Tapi bukan Maryam ibunya Isa. Ya. Kemudian di hadis Sahih Muslim disebutkan adanya keheranan penduduk Najran terhadap penggunaan istilah ya Ukhta Harun ini. Mughirah bin Syu'bah melaporkan, ketika aku datang ke Najran, mereka penduduk Kristen Najran bertanya kepadaku, engkau melafalkan hai saudara perempuan Harun dalam Quran, padahal Musa dilahirkan lama sebelum Yesus. Jadi mereka pun ngerti ini orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Ya, gak kayak kalian orang Indonesia bisa ngomong Arab aja kalau ngomong Arab. Ya, ini orang Arab nih, Kristen Arab. Ya, dia ngerti banget kamu sudah melafalkan saudara perempuan Harun dalam Quran, padahal kamu salah. Musa itu dilahirkan lama sebelum Yesus. Kemudian Mughirah nih ketika bertemu Rasul dia menanyakan ini. Kemudian dia bilang apa? Masyarakat zaman dulu sering memberi nama mengikuti nama-nama Rasul dan orang-orang suci zaman dulu. Wah, itu Harun itu Rasul, saya tanya. Rasul itu ada sejak kapan? Aku tanya. Ya, ini ada kesalahan. Ya, jadi Harun itu bukan orang suci. Harun itu yang membuat lembu emas, yang membuat orang Israel berdosa sehingga 2 loh batu itu dipecahkan. Di dalam kitabmu juga ada, di dalam Quranmu. Ya, nah ini kesalahan sejarah lainnya yang mengatakan orang Samaria itu bertemu dengan Musa, itu keliru ya di dalam Quran. Ini anakronisme kebolak-balik ini timelinenya ya. Bagaimana mungkin orang Samaria bertemu dengan Musa? Orang Samaria itu adanya 700 tahun setelah Musa mati. Setelah kerajaan Israel terpecah, baru ada itu kerajaan utara atau kerajaan Israel beribu kota di Samaria. Kerajaan selatan beribu kota di Yerusalem. Ya, kerajaan Yehuda. Ini nabimu tidak tahu sejarah ini. Ya, sehingga mengatakan bahwa orang Samaria lah yang membuat lembu emas. Memang orang Samaria itu membuat penyembahan lembu emas di kota Dan di sebelah utara dan di Bet-El di selatan. Tapi itu semua di kerajaan utara, di kerajaan Israel. Setelah Salomo mati, 700 tahun setelah Musa mati. Memang betul orang Samaria membuat penyembahan lembu emas, tapi bukan pada zaman Musa. Pada zaman Musa orang Samaria belum ada. Orang tanah Kanaan aja belum direbut kok, bagaimana mungkin disebut orang Samari, Asyamiri? Ya, segera bertobat kalian. Ya, kemudian yang bereaksi ini seorang sahabat Nabi yang katanya seorang pemeluk agama yang mualaf ya, masuk Islam, namanya Ka'b al-Ahbar. Dia mantan ahli kitab. Jadi dia punya banyak pengetahuan tentang sejarah dan sakafah ahli kitab katanya ya. Dia datang sama Aisyah nih. Dan menyatakan bahwa Maryam itu bukan saudara perempuan Harun, saudara Musa. Ya, ini ada di dalam tafsir Ibn Katsir surah 19 ayat 28. Dia mengatakan ini nih, diriwayatkan dari Ibn Jarir, diriwayatkan dari Ya'qub, diriwayatkan dari Ibn Ulayah, diriwayatkan dari Sa'id Ibn Ali Abi Sadaka, diriwayatkan dari Muhammad Ibn Sirin yang menyatakan bahwa ia diberitahu bahwa Ka'b al-Ahbar mengatakan ayat yang berbunyi, oh saudara perempuan Harun, surah 1928 tidak merujuk kepada Harun saudara Musa. Itu keliru, salah sejarah. Lalu Aisyah berkata apa? Kamu bohong. Jadi Aisyah membenarkan itu. Makanya dia bilang sama Ka'b al-Ahbar, kamu bohong katanya. Kemudian beliau menjawab, wahai ibunda mukminin, kalau Rasulullah mengatakan hal itu tentu beliau lebih benar dan lebih mengetahui. Tapi kalau tidak ada keterangan dari beliau, sesungguhnya aku mendapatkan bahwa di antara keduanya terpisah jarak waktu 600 tahun, maka Aisyah pun terdiam. Ini adalah tafsir Ibn Katsir surah 19 ayat 28. Ya, menurut sumber sejarah Islam sekarang saya bacain. Quran surah Maryam yang berisi ayat hai saudara perempuan Harun, ini surat-surat Mekah. Surah-surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah Maryam itu terdiri 98 ayat, termasuk golongan Makkiyah. Hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Muhammad hijrah ke Madinah, sebelum sahabat beliau hijrah ke Habsyi namanya. Ya. Halo, Buti. Nah, Halo. aku bukan Buti. Ya, kemudian hijrah ke Habsyi atau Habasyah sendiri dilakukan sekitar tahun ke-5 Hijriah atau sekitar tahun 615 Masehi. Ini sumbernya adalah sejarah hidup Muhammad atau Sirah Nabawiyah Syekh Syafiur Rahman Mubarak Furi halaman 115. Pada bulan Rajab tahun ke-5 dari kenabian berangkatlah rombongan pertama dari para sahabat ke Habasyah. Nah, pertanyaan orang-orang Kristen Najran yang diceritakan oleh Mughirah tadi sangat mungkin ini terjadi sekitar 13 tahun setelah ayat saudara perempuan Harun ini dilafalkan. Jadi Muhammad ini jelas berada dalam posisi sulit, serba sulit. Ya, karena apa? Kalau dia mau menarik kembali, dia sudah tahu dia mau merevisi ayat ini. Saudara perempuan Harun rusak karena dia mengatakan ini ayat turun dari Allah. Bagaimana mungkin Allah salah sejarah?
Tapi kalau dia tidak merevisinya, ini kesalahan blunder sejarah ini. Nah, karena Muslim itu nggak ngerti apa-apa tentang sejarah, ya gampang aja dibohongi. Tapi bagi orang-orang ahli kitab yang tahu sejarah, ketika membaca Quran kalian, kita tahu ini anakronisme. Ya, itu kesalahan sejarah. Ya, ini blunder yang paling besar, yang makanya kalian bundet sampai sekarang nggak ngerti. Ya, kalian bundet nih, bahkan lihat nih, Imran dikatakan nih surah 3 ayat 35 sampai 37. Imran menyerahkan Maryam pada Zakaria. Pak Erben, saya tanya, ini teman-teman baca ayat surah 3 ayat 35 37 ini ada yang aneh nggak? Ini harus dibaca. Aneh, Bu. Ya domba 35, Bu. Saya baca ya. Aku makan. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menasarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah dalamku nasar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan." Siapa nih anak istrinya Imran ini? Maryam, ibunya Isa. Ya, jadi kalian tuh nggak bisa mau ngeles, ngejar buntut kalian sendiri, tetap balik-baliknya ini anakronisme salah sejarah. Ya, ini lihat nih surah 3 Al-Imran ayat 35 sampai 37. Orang Kristen harus tahu ini ya, jangan bodoh orang Kristen ya. Orang Kristen nggak boleh bahlul. Ya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Ini istrinya Imran nih. Imran siapa? Bapaknya Musa dan Harun tadi. Ya, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Kurang jelas dari Hong Kong. Ya, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Maka Tuhan menerimanya sebagai nasab dengan penerimaan yang baik, mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria. Jadi Imran di dalam Quranmu tuh ketemu Zakaria. Oh Allah. Ya. Dan Allah menjadikan Zakaria tuh pemelihara Maryam anaknya Imran ini loh. Ya gimana nggak tepuk jidat pingsan kita ketika baca Quranmu. Ya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Ini adalah dari Injil Apokrifa, Injil palsu, Proto Evangelium Yakobi. Ya, nanti itu ada saya uraikan sendiri. Saya sudah bikin videonya sumber-sumber kisah di dalam Quran. Ini bukan rahasia lagi, teman-teman. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu punya makanan ini?" Maryam makannya dari sisi Allah. Tetapi intinya adalah di sini Imran. Imran siapa ini, Pak Domba Kecil? Ayahnya Maryam bukan di sini? Musa, Harun dan Miriam. Wah, bapaknya Musa, Harun dan Miriam. Maria. Ketemu sama Nabi ketemu sama Imam besar Zakaria, ayahnya Yahya Pembaptis. Tepuk jidat nggak lu? Pakai pintunya Doraemon, Ibu. Pakai pintunya Doraemon. Woi, saya jangan demo. Tuh curang sekali ini orang ini ya. Jadi masa saya demo? Transportasi. Segera bertobat saran saya. Kamu dan anak-anakmu akan diselamatkan ketika kamu menerima Tuhan saya mau jawab tantangannya Bu Sofiatul. Ya? Saya mau jawab. Jangan saya demo. Kamu jawab dulu tadi. Kamu jawab dulu. 125. Anda bagaimana Imran? Bagaimana Imran? Satu saja. Saya mau tanya, apa standar Anda mengatakan sesuai dengan sejarah? Kamu jawab dulu. Anda. Bagaimana Imran ketemu sama Zakaria? Saya tanya, apa standar Anda mengatakan sebuah fakta? Apa standarnya? Bibel. Bibel standarnya. Saya tanya standar kebenarannya apa? Pak, standar saya tanya apa? sama Anda. Saya tanya. Tokoh di dalam Quran itu tokoh dongeng apa tokoh sejarah? Tokoh sejarah. Nah, kalau tokoh di dalam Bibel, tokoh di dalam Bibel sejarah atau dongeng? Tokoh di dalam Bibel sejarah apa dongeng? Saya tanya. Kalau itu tokoh sejarah, kenapa bisa anakronisme? Kenapa bisa Quran salah sejarah? Pak Erben, saya akan keluar dari channel ini. Pak Erben, saya akan keluar dari channel ini kalau saya tidak dikasih kamu keluar. Saya nggak urusan. Baik, saya keluar. Silakan keluar. Boleh saya tangani, Bu? Bentar, Bu. Saya tangani bentar, Bu. Udah keluar ya. Halo. Ya, udah blunder itu ya, sudah blunder. Bukan kejam, Pak. Muslim itu harus di shock, terapi shock. Ya, mereka selama 1400 tahun mereka berpegang pada satu kebohongan. Ini harus di terapi shock. Ya, supaya mereka sadar. Sadar. Kamu tuh mempercayai Injil yang keliru, Injil yang tidak membawa kamu kepada keselamatan. Ya. Jadi jelas di situ Imran yang adalah ayahnya Maryam,
bisa ketemu sama Zakaria itu dari Hong Kong. Hah? Kau tanya dari Hong Kong itu? Sadar kalian itu? Kami ini bermaksud baik menyadarkan kalian karena ini taruhannya surga neraka, hidup dan mati. Bukan salah potong rambut, kalian salah pilih Injil, salah pilih kitab, salah pilih juru selamat, salah pilih Tuhan. Sadar kalian, dari mana mungkin orang Samaria ketemu Musa? Dari mana Imron yang ayahnya Maryam itu bisa ketemu sama Imam Zakaria? Dari Hong Kong. Ya, sadar kalian. Oke. Jadi teman-teman Islam, tolonglah jelaskan kami surat Ali Imran ini 35, 36, 37. Jelaskan dulu. Apakah sama dengan Musa yang membelah laut? Saudaranya Harun. Kan Harun dan Musa kan Sebentar. Ini apakah betul Kainama yang asli? Halo. Iya. Halo. Mungkin asli. Ini Kainama. Silakan Pak Kainama, dibuka dulu mic-nya. Halo. Nah, dari tadi kau halo-halo, udah ada datanya belum? Iya, halo Darman. Udah ada datamu belum? Ya, udah ada data. Ya silakan lain dulu, hujan lebat ini. Ya udah, kau menyimak aja dulu ya. Oke, Kainama ini surut. Kainama yang asli atau apa ini? Silakan Kainama. Yang KW itu KW. Oh, KW ya. KW 3 bulan. Yang diserupakan Kalau teman-teman baca tadi hanya dari Quran saja, kita bisa melihat ini anakronisme. Halo. Ya enggak? Halo. Betul sekali, Bu. Makanya suruh dia jelaskan Iya. aja 35. Surat 3 ayat 35 sampai 37 itu aneh sekali. Bagaimana mungkin? Tidak ada di Al-Quran itu bahwa Musa bin Imran. Datamu mana? Datamu mana? Ya, jelaskan aja, Pak. Berarti Muhammad salah bilang Musa bin Imran. Dari di Al-Quran, kalau ada mengatakan Taurat apa Injil itu kepada Nabi Musa kari. Yang Surat 7 Surat 7 157 Surat 7 157 Ya, surat 7 dikatakan, coba buka. dikatakan Taurat itu ada di zaman Surat Musa. 7. Taurat dan Injil itu ada di Musa. Surat dan Injil ada pada zaman Musa loh, kalian heran nggak sih? Nabi Isa. Taurat itu kepada Nabi Musa. Surat Zabur itu 7 kepada Nabi Daud. Surat Nih, kita kasih 7 buktinya ya. Hukumannya. Tadi Ya, kamu buka aja. Tahu Al-Quran itu kamu tidak sudah nggak turun bisa secara ngeles. lipat. Kamu tadi sudah tidak bisa ngeles. Ya, Al-Quran surat itu 3 turun dengan ayat 35. sur-sur. Itu kita sudah tahu, Pak. Menceritakan di satu Al-Quran itu turun 30 juz. Nah, Coba Pak buka Pak datanya Pak, jangan Surat buka. 7 berarti ayat Iqra dulu lagi. Di ayat 157 pertama. dikatakan Injil ada di zaman Musa. Al-Quran itu susunannya. Ini siapa sih yang membuka? Kalau nggak bisa share biar aku saya share screen. bacakan bentar. Jangan dibacakan, share screen. Share screen. Al-Araf. Tunggu saya nggak bisa Bu, saya sistem. Ya, aku share screen, kalian gitu. Aku akan share screen surat 7 ayat 157. Tiap-tiap nabi. Ini keturunannya anaknya ini nggak ada di Al-Quran itu. Berarti Muhammad salah. Muhammad salah ketika bilang Musa bin Imran. Ada menciptakan begitu. Pokok-pokok Muhammad salah dong. orang-orang yang terkenal aja. Muhammad salah dong. Al-Quran. Bilang Musa bin Imran. Ya, Muhammad salah. Dia bilang Musa bin Aku share Imran. screen ya. Aku share screen Quran ya. Asal Al-Quran menceritakan semua bapaknya ini pertama sampai Oke, Adam. teman-teman. Ini Quran surat 7 ayat 157 nih, lihat. Nah, terus kita Ah. tahu Kok 7157 sih, Duran salah. hadis palsu. Yang mana hadis palsu, yang mana hadis. Kalau bukan dari Baca dari 155, 156 itu cerita tentang Musa. Surat 7 155, 156, 157, 158 itu bicara di zaman Musa. Saya bacain. bukan ada kitab Injil itu loh, Taurat dan Injil itu mana ya? Itu loh. 7 Nggak ada di sini. 157. 55. Coba buka ibu ya. Yohanes 1:45. Ayo. Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Apa sih, nggak ada hubungan. Nah, Coba buka dulu surat 7 157. Yesus mana itu?
Allah berkata Injil ada pada zaman Musa, coba. Mana itu? Surat 7 mulai dari 155 coba. Kata Musa. 155. Itu 155 berapa? 155 kan bicara tentang Yohanes Musa 1, nih. 5. Yesus 155 kan bicara tentang anak Musa. Yusuf dari Nazaret. Ya. Coba siapa itu? Tentang Musa. Kesalahan apa juga kita? Terus tuh sampai ke bawah, sampai terakhirnya di Kok terjemahan yang aku punya kok bisa nggak ada ya? Coba baca Yohanes 1:45. Apa sih kamu tuh? Ini lihat nih. Ayo. Allahmu berkata Injil ada pada zaman Musa. Yusuf dari Nazaret, anak Yusuf dari Nazaret, siapa itu? Anaknya Udah, Yusuf. kita itu nggak ada hubungan sama Quran. Kita bedah Quran dulu. Kan begitu sejarah itu. Makanya Kalau dari Hong Kong, sejarah dari Hong Kong. Imran kakeknya Isa itu dari mana? Kotanya. Di Al-Quran. Ini lihat nih teman-teman Kristen ya. Saya fokus ke Kristen aja. Ada Imran. Kita nggak usah harapin Muslim lah ya. Mereka sejarah, historia. Tapi lihat nih surat 7 ayat 157 tadi Allah berkata kepada Musa nih. Ya, tidak ada seorang nabi yang namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi Allah mengatakan Injil kepada Musa. Bayangin Injil ada pada zaman Musa. Jadi di dalam bayangan Muhammad, namanya dikasih ya di dalam pemahaman Muhammad, pamannya si Musa dikasih kitab Taurat, namanya dikasih Injil. Makanya deketan dia. Nih lihat nih, surah 5 ayat 157 nih. Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul Nabi yang namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Bayangin, Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Jadi ini Tuhan ngomong sama siapa nih? Tuhan ngomong Allahnya mereka ya, Allahnya Muslim. Ngomong sama orang Israel, Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka pada zaman Musa loh, bayangin. Bapaknya aja kalah, itulah kapan jadi raja? Yesus di dunia ini nggak pernah. Ya, ini jelas teman-teman, kita harus cerdas. Daud itu Sulaiman. Kalau ini benar-benar firman daripada Tuhan, tidak mungkin Tuhan ngomong seperti ini. Ayo, jangan dikatakan Daud, Mesias nanti siapa, Bu? Kata-kata Injil itu baru ada di dalam perjanjian baru kita ya, teman-teman Kristen. Jadi Anda jangan pernah masuk menjadi mualaf. Taurat, ya. Itu kesalahan sejarah yang tolol. Yang dirapal Daud itu dengan kita saburnya bahwa nanti ada raja Mesias, keturunannya itu adalah Sulaiman, Nabi Sulaiman. Kamu baru lepas dari rumah sakit. Kamu cuma larikan ke Yesus. Itu kamu baru lepas dari rumah sakit. Ngomong nggak nyambung. Oke, saya pikir sudah jelas yang disampaikan. Mesias itu Darman, aduh, Darman. Dia sukanya. Saya pikir sudah jelas. Itu udah kepanasan, soalnya udah salah sejarah. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak berdiskusi agak sengit, debat sengit ini. Ya, memang kalau bicara soal agama tidak ada habis-habisnya memang, betul itu. Dan saya meminta kepada teman-teman yang menyaksikan diskusi atau debat ini, tuliskan di kolom komentar apa respon teman-teman. Jadi wajib dibarengi dengan data atau literatur yang bertanggung jawab manakala kalian ikut berdiskusi, itu pentingnya. Jadi bukan hanya klaim, bukan hanya omong besar, tapi harus dibarengi dengan bukti-bukti valid yang bertanggung jawab terhadap apa yang Anda katakan. Nah, kalau misalnya akhirnya dalam diskusi tersebut dibuktikan ada yang ahistori, hal itu wajar gitu ya. Karena apa? Karena biasanya sesuatu yang dapat dibuktikan itu harus berdasarkan sejarah. Sejarah artinya sejarah yang sudah lampau, yang benar-benar terjadi, bukan berasal dari sebuah halusinasi atau klaim. Dan apabila dipertanyakan, maka Anda yang tidak mengerti semestinya belajar dan mencari tahu apa yang Anda yakini, bukan malah menyerang, bahkan lebih identik ngeklaim tanpa mau belajar. Jadi Anda mau ustadz yang terkenal sekalipun, yang tamatan dari luar negeri, dari Mesir atau dari mana saja, belum tentu Anda lebih pintar dengan orang-orang yang belajar dan banyak literaturnya yang bertanggung jawab, begitu ya. Karena sebuah tamatan itu mudah sekali didapatkan di zaman sekarang, tetapi ilmu itu proses.
proses di mana kita dapat belajar dan mendalami segala sesuatu. Ketika kita menerima informasi, maka kita harus cross check kepada sebuah penelitian literatur yang bertanggung jawab. Nah, apa yang dipertanyakan oleh Sofiatul dan teman-teman dalam diskusi tersebut terhadap polemikus muslim itu membuat dia bingung gitu ya. Ketika dikatakan ahistory, buktikan kenapa kok disebut ahistory, bukan malah ngelantur kemana-mana. Nah, kalau Anda bertanya tentang Alkitab, tidak perlu diragukan, karena Alkitab itu sudah berdasarkan sejarah. Alkitab itu bukan buku yang kedebuk dari langit menjadi buku atau mulai dari Kejadian sampai Wahyu yang sudah tertulis jatuh dari langit. Enggak. Alkitab itu dituliskan berdasarkan kejadian kronologi sejarah yang terjadi gitu ya. Bukan buku yang jatuh dari langit itu, enggak. Jadi itu dituliskan berdasarkan fakta yang terjadi. Misalnya Yesus dituliskan oleh para saksi mata itu berdasarkan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Bapak Ibu boleh membuka di dalam Alkitab masing-masing atau polemikus bisa buka. Yohanes sang rasul berkata dengan jelas di situ, apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan dengan mata kami, dan apa yang kami raba, itulah yang kami tuliskan dan kami katakan kepada Anda. Artinya itu siapa? Tentang Yohanes 1 ayat 1. Apa itu? Firman menjadi manusia. Sampai di sini pasti Anda tidak paham. Karena kodrat Allah itu yang kami percaya itu memiliki dua natur, ya, dua natur. Dia yang ilahi dan dia juga yang insani. Dia yang ilahi karena dia sama, firman Allah menjadi manusia, tapi dia menjadi insani, mengambil ruh menjadi manusia dari Maria, bukan Maryam, apalagi Harun gitu ya. Oh, itu sejarahnya terbalik-balik kalau begitu nih. Nah, kita lanjut. Teman-teman, kalau kita belajar tentang sejarah, itu tidak mungkin bertolak belakang. Maka kalau Anda mau menyamakan Isa dan Yesus di dalam standar Quran dengan Yesus yang di Alkitab, Anda sungguh berhalusinasi. Tapi kalau Isa, ini ingat lagi nih, jangan terlalu baper ya. Kalau Isa, nama Isa itu bisa juga disematkan kepada Yesus, kepada orang-orang yang berbudaya yang memakai nama Isa. Itu tidak masalah. Misalnya Yesus dalam bahasa Indonesia, maka dia di orang Batak beda lagi, di orang Karo beda lagi, di orang Ambon beda lagi. Itu semua berbeda-beda, tetapi kepribadi yang sama. Nah, kalau bahasa itu kan tidak beragama, bahasa itu netral, budaya itu netral, jadi tidak perlu baper. Nah, kalau teman-teman ditanya, buktikanlah keyakinan Anda itu sesuai dengan fakta sejarah tanpa marah-marah. Oke? Semoga kita cerdas, karena firman Tuhan katakan kita harus memberikan pertanggungan jawab terhadap iman kita kepada mereka yang menyalahpahami, mempertanyakan tentang iman kita. Tetapi baiklah dengan sopan, dengan hormat, supaya mereka yang mungkin memfitnah kamu karena kesalehanmu pun hidup mereka berubah. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Bye bye.